Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran dalam membahas tadi kasus dari materi konsep profesi keguruan. Kami dari kelompok 4 dengan saya Dinda Firlawati dengan NIM 20030200018, rekan saya Nia Kurniawati dengan NIM 20030200058 dan Sophia dengan NIM 20030200063. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI dan Bapak Aang Yudo Prastowo MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah profesi kependidikan. Adapun topik yang akan kami angkat dari studi kasus kali ini yaitu mengenai kekerasan guru terhadap siswa akibat rendahnya tingkat keprofesionalan guru. Nah, dari topik tersebut, adapun analisis masalahnya yaitu sekolah sejatinya menjadi rumah kedua untuk anak, karena disinilah pintu awal seseorang menimba ilmu sebelum ia melangkah ke jenjang kehidupan selanjutnya. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal, tempat untuk mengemban segala potensi yang dimiliki oleh siswa. Sebagai wadah pengemban diri, sekolah memiliki pendidik yang kompeten yang sesuai berbagai perangkat ilmu dan strategi yang profesional. Namun, dalam kenyataannya, tidak jarang dan tidak sedikit praktek pendidikan di sekolah terbebas dari kekerasan. Nah, jika kondisi ini dibiarkan berkepanjangan, akan berdampak pada terganggunya perkembangan anak. Dan hubungan guru dengan siswa menjadi tidak harmonis. Gangguan hubungan ini dalam jangka panjang bisa menjadi bumerang bagi sekolah dan pemerintah, karena sekolah ditinggalkan oleh masyarakat. Peran guru yang diidealkan masyarakat adalah sebagai penanam nilai atau karakter. Sebelum menanamkan karakter pada murid, guru haruslah menjadi pribadi yang berkarakter. Karena itu, penguatan karakter guru mendesak dilakukan dengan cara ditekankan kepada kompetensi kepribadiannya. Kompetensi kepribadian yang dimaksud adalah sikap luhur yang mendukung tugasnya mengajar dan mendidik. Guru sebagai tenaga profesional berperan dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi siswa supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi pembahasan mengenai analisis masalah. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai kumpulan data yang akan dibahas oleh rekan saya, Sophia. Kepada Sophia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Dinda selaku moderator. Adapun kumpulan data berdasarkan analisis masalah di atas, yang pertama yaitu aksi tak manusiawi dilakukan seorang guru berinisial MW. Dia menghukum 16 siswa kelas 3 SD untuk makan sampah karena berisik di kelas. Peristiwa tersebut terjadi di SD Negeri 50 Buton, Sulawesi Tenggara pada Jumat 21 Januari 2022. Akibat makan sampah, salah seorang murid mengalami bentol-bentol di wajahnya. Yang kedua, guru berinisial JS ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dalam kasus tindak kekerasan terhadap seorang siswa di SMP Negeri 49. Tindakan JS yang merupakan guru olahraga itu kepada siswanya berinisial R saat pembelajaran tatap muka, terekam kamera dan videonya viral di berbagai lini media sosial. Yang ketiga, kasus kekerasan guru SMK 1 Jakarta terhadap murid berujung proses pidana di kepolisian. Kini, Polres Metro Jakarta Pusat tengah melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan sementara, dugaan penganiayaan itu terjadi di sebuah ruangan di SMK 1 Jakarta. Saat itu, seorang guru yang diketahui berinisial HT memanggil korban RH yang berusia 18 tahun setelah menerima laporan dari murid lain. Belum diketahui apa yang mendasari guru tersebut memanggil korban ke dalam ruangan tersebut hingga terjadi dugaan penganiayaan. Yang keempat, seorang siswa SMP
Negeri 10 Kota Yogyakarta berinisial AA ditendang gurunya lantaran terlambat masuk sekolah. Rabu 20 bulan 3. AA ditendang oleh Wakaur Kesiswaan Tusidi Karyono, guru SMP Negeri 10 Yogyakarta. Ini mengaku emosi dan spontan tendang siswanya tersebut. Selanjutnya, guru di Lamongan yang memukul siswanya dengan besi hingga pingsan ditetapkan jadi tersangka. Polisi juga menahan guru tersebut. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan intensif terkait kasus ini dan melakukan visum terhadap korban. Guru yang sudah jadi tersangka itu adalah Sultoni, yang mengajar IPS di Madrasah Sanawiyah Dagan Solokuro, Lamongan. Sedangkan korban adalah SHP, siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Dagan Sulokuro, Lamongan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Sophia atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis penyebab dari studi kasus kali ini yang akan dibahas oleh Nia Kurniawati. Kepada Nia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya pembahasan terkait analisis penyebab. Mengapa bisa terjadinya kasus di mana guru melakukan kekerasan terhadap siswanya? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada siswanya. Yang pertama dilihat dari faktor guru. Yang pertama, kurangnya pengetahuan guru bahwa kekerasan, baik fisik maupun psikis, tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku siswa tersebut. Malah, beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa. Kemudian, adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi, hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif dan reaktif, sehingga lebih mudah marah. Dapat pula disebabkan oleh adanya tekanan kerja, entah itu target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi, maupun prestasi yang harus dicapai oleh siswa didiknya. Sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar. Selanjutnya dilihat dari faktor siswa atau murid. Salah satu faktor yang bisa ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan adalah dari sikap siswa tersebut. Contohnya, ada anak yang berusaha mencari perhatian dengan bertingkah yang memancing amarah, agresivitas, ataupun hukuman. Namun, tujuannya memang tercapai, yakni mendapatkan perhatian. Sebaliknya, bisa juga perasaan inferioritas dan tidak berharga dikompensasikan dengan menindas pihak lain yang lebih lemah supaya dirinya merasa hebat. Faktor yang ketiga, keluarga. Yang pertama terkait pola asuh. Nah, anak yang dididik dalam pola asuh yang highly privileged, di mana orang tua sangat memanjakan anak dan memenuhi semua keinginan anak, sehingga anak tumbuh di luar kontrol dan tidak bertanggung jawab. Mengapa demikian? Nah, ini karena dengan memenuhi semua keinginan dan tuntutan mereka, anak tidak belajar mengendalikan kemauan, menyeleksi, dan menyusun skala prioritas kebutuhan. Bahkan tidak belajar untuk mengelola emosi. Ini jadi bahaya karena anak merasa menjadi raja dan bisa melakukan apa saja yang ia inginkan dan bahkan menuntut orang lain untuk melakukan keinginannya. Selanjutnya dilihat dari faktor lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini juga terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu yang pertama
adanya budaya kekerasan. Seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sangat toleran terhadap tindakan kekerasan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut memandang kekerasan adalah hal yang biasa atau wajar. Atau yang kedua, mengalami sindrom Stockholm. Sindrom Stockholm merupakan suatu kondisi psikologis di mana antara pihak korban dengan pihak agresor terbangun hubungan yang positif, dan later on, korban membantu agresor mewujudkan keinginan mereka. Contohnya, kekerasan yang terjadi ketika mahasiswa senior melakukan kekerasan pada mahasiswa baru pada masa orientasi bersama terjadi karena mahasiswa senior meniru sikap seniornya dahulu, dan di masa lalunya juga pernah mengalami kekerasan pada masa orientasi. Yang ketiga, bisa pula diakibatkan oleh tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan. Jika seseorang terlalu sering menonton tayangan kekerasan, maka akan mengakibatkan dirinya terdorong untuk mengimitasi perilaku kekerasan yang ada di televisi tersebut. Selanjutnya, setelah kita menganalisis penyebab-penyebab terjadinya kasus kekerasan guru terhadap siswa, selanjutnya kita bahas solusi. Adapun solusi yang kami tawarkan terkait pemecahan masalah dalam kasus yang kita bahas ini, yang pertama, dari pihak pemerintah. Pemerintah pusat sebaiknya jangan menyerahkan kasus kekerasan ini hanya kepada pihak sekolah. Dengan kata lain, pemerintah tidak diperbolehkan membiarkan kepala sekolah untuk menghadapi dan menanggung resikonya sendiri. Pemerintah harus ikut campur tangan dalam menghadapi persoalan kekerasan terhadap siswa atau anak ini. Tentunya harus dilandasi dengan undang-undang dan peraturan yang tegas serta relevan. Pemerintah juga dapat mengadakan sosialisasi aturan penerapan kedisiplinan di sekolah. Sosialisasi ini diperuntukkan bagi sekolah dan orang tua siswa. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah. Pemerintah pusat dan daerah harus membuat program pelatihan guru. Nah, ini yang penting. Guru harus dilatih perihal cara mencegah, menangani, dan mengatasi kekerasan. Dengan demikian, mereka bisa membuat kebijakan dalam memperkuat keragaman dan mengatasi kekerasan dalam pendidikan nantinya. Yang kedua, bagi sekolah. Sekolah harus menerapkan pendidikan tanpa kekerasan. Yang selanjutnya, hukuman yang diberikan harus berkorelasi dengan tindakan anak. Harus ada sebab dan akibatnya. Ada kesalahan dan ada konsekuensi tanggung jawabnya. Dengan menerapkan hukuman yang selaras dengan konsekuensi logis, tindakan siswa yang dianggap keliru sudah mencegah pemilihan atau tindakan hukuman yang tidak rasional. Selanjutnya, sekolah terus mengembangkan dan membekali guru baik dengan wawasan atau pengetahuan, kesempatan untuk mempunyai pengalaman baru, kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka. Selanjutnya, kreativitas dan mencoba mengembangkan metode pengajaran yang menarik tanpa keluar dari prinsip dan nilai-nilai pendidikan. Kemudian konseling. Nah, bukan hanya siswa yang membutuhkan konseling, tapi guru pun mengalami masa-masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, ataupun bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.
Pihak sekolah juga harus segera memberikan pertolongan bagi siapapun yang mengalami tindakan kekerasan di sekolah dan menindaklanjuti kasus tersebut dengan cara yang efektif. Yang ketiga, bagi orang tua maupun keluarga, tentunya perlu lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam memilihkan sekolah untuk anak-anaknya agar tidak mengalami kekerasan di sekolah. Kemudian, orang tua menjalin komunikasi yang efektif dengan guru maupun sesama orang tua murid untuk memantau perkembangan anaknya. Orang tua juga harus menerapkan pola asuh yang lebih menekankan pada dukungan daripada hukuman, agar anak-anaknya mampu bertanggung jawab secara sosial. Hindari tayangan televisi yang tidak mendidik, bahkan mengandung unsur kekerasan. Kekerasan yang ditampilkan dalam film cenderung dikorelasikan dengan heroisme, kehebatan, kekuatan, dan kekuasaan. Kemudian, setiap masalah yang ada sebaiknya dicari solusi atau penyelesaiannya, dan jangan sampai berlarut-larut. Kebiasaan menunda persoalan, menghindari konflik, malah membuat masalah jadi berlarut-larut dan menyita energi. Sikap terbuka satu sama lain dan saling mendukung sangat diperlukan untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan baik. Kemudian, orang tua mencari bantuan pihak profesional jika persoalan dalam rumah tangga. Semakin menimbulkan tekanan hingga menyebabkan salah satu atau beberapa anggota keluarga mengalami hambatan dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang terakhir, bagi siswa sebagai korban. Ini yang penting. Bagi siswa, segeralah sharing pada orang tua maupun guru atau orang yang dapat dipercaya mengenai kekerasan yang dialaminya, sehingga siswa tersebut segera mendapatkan pertolongan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikisnya. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nia Kurniawati yang telah membahas sampai solusi dari studi kasus kali ini. Sekian pembahasan dari kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami bahas dapat diterima dengan baik. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.